Oke, halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip ya. Di video kali ini kita ada update settingan terbaru ya teman-teman ya. Jadi settingan ini khusus untuk XAUD atau emas teman-teman ya. Jadi di time frame ya saya gunakan ini adalah time frame 15 menit. Jadi buat teman-teman yang masih nanya time frame-nya, teman-teman bisa lihat di sebelah sini ya. Di sini kalau 15 itu artinya time frame 15, kalau di sini 5 itu time frame 5. Kemudian setelah kemarin saya rilis video yang di atas yang sebelumnya hari Jumat atau Sabtu ya. Hari Minggunya saya lakukan backtest lagi, kemudian uji coba strategi baru dan hasilnya memang cukup bagus teman-teman ya. Bisa dilihat dari historinya, kemudian kriterianya juga saya update teman-teman ya. Jadi untuk yang kemarin masih tetap bisa digunakan dan untuk yang ini memang long trade teman-teman ya. Jadi trade-nya itu tidak sebentar melainkan lama. Kita akan lihat dulu akurasi dari indikator ini teman-teman ya. Jadi untuk indikator yang di sini saya akan beri tanda indikator yang memiliki tingkat akurasi yang cukup lumayan bagus ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita entry buy di sebelah sini dan stop loss-nya teman-teman lihat sendiri. Di sini kita long trade teman-teman ya. Jadi long trade itu kita hanya menunggu sinyal baru muncul ya. Jadi kalau nggak muncul ya kita skip ya teman-teman ya. Oke, kita di sini ya teman-teman ya. Dan saya yakin teman-teman kalau misalkan udah melihat profitnya seperti ini tuh teman-teman pasti close, belum sampai di sini pun udah di close seperti itu ya. Apalagi buat teman-teman yang cuma nyari profit tuh kecil-kecilan seperti ini ya. Saya yakin hasilnya juga akan positif seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita akan cari sell-nya. Nah, di sini ada sell-nya teman-teman ya. Jadi saya beri tanda terlebih dahulu, kita perbesar dulu dan kita hilangkan dulu ini ya. Tunggu sebentar, ini kita delete, kemudian kita tandai dulu sinyal sell-nya ya. Kemudian di sini kita open sell di next sinyal, oke. Dan ya seperti biasa hasilnya juga positif teman-teman ya. Dengan kriteria yang masih sama seperti kemarin, hanya ada settingan di bagian CM Ultimate, kemudian STMA dengan EC entry atau exit rate-nya. Kemudian indikator ini hanya bekerja di XAUD teman-teman ya. Untuk yang kemarin itu bebas menggunakan pair Euro USD dan lain sebagainya, GBP USD dan lain sebagainya, Bitcoin dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman ya. Dan untuk yang ini saya memang khususkan untuk XAUD atau Gold ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, kriterianya pun masih sama dengan yang kemarin ya. Jadi kita akan lihat di sini ada sinyal sell ya. Kita akan buktikan lagi. Nah, jadi kalau ada sinyal sell seperti ini kriterianya itu sama seperti yang kemarin teman-teman. Kita lihat ya di candle berjalan ini yang ada sinyalnya teman-teman ya. Kita akan zoom, kita akan berbesar. Di sini kriterianya adalah candle harus berada di bawah moving average atau ultimate ininya ya, moving average-nya ya teman-teman ya. Kemudian dia harus sudah berwarna merah. Nah, di sini di candle yang ini dia sudah berwarna merah teman-teman. Kemudian teman-teman lihat ke bawah juga ya. Jadi di bawah ini teman-teman ini menjadi konfirmasi kalau dia sell dia harus merah, kalau dia buy dia harus hijau seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa entry di next sinyal seperti ini dan hasilnya boom. Ini sudah sangat bagus hasilnya teman-teman ya. Kemudian dan untuk settingannya pun ya di sini memang saya peruntukkan di time frame 15 menit karena kalau time frame 5 menit itu kurang kurang efektif teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa atur TP dan SL-nya, kemudian teman-teman bisa tinggal seperti itu ya. Jadi jangan ditungguin. Ibarat kalau misalkan kita menggunakan AI itu sudah kita setting ya TP dan SL-nya itu di bagian sini. Ya SL di bagian 1927, kemudian di sini TP-nya mungkin teman-teman taruh TP1 dulu di sini ya. Kemudian kalau udah teman-teman pantau lagi, kalau udah profit teman-teman pasang yang namanya BEP ya. BEP ya, break even point seperti itu. Kemudian sinyal buy di sini lagi ya teman-teman ya. Kriterianya juga sama ya. Di sini kalau buy dia harus hijau. Kemudian di bawahnya candle konfirmasinya harus buy juga. Baru teman-teman bisa open posisi di next candle seperti ini ya. Oke. Nah, nah, jadi itu aja sih penjelasannya untuk update dari video yang kemarin. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, teman-teman bisa tonton dulu video yang sebelumnya karena ini adalah updatean terbaru untuk XAUD ya. Marketnya itu atau pairnya itu adalah XAUD
gold ya atau emas ya teman-teman ya. Kita lihat lagi di sebelah sini. Ini apakah selnya valid ya? Di sini selnya valid teman-teman ya. Jadi di sini sel, kemudian teman-teman lihat di bagian atas ya, moving average sudah berubah warna menjadi merah. Kemudian di bawah ini konfirmasinya adalah sell dan kita bisa open posisikan sell seperti ini ya. Kemudian kalau teman-teman melihat market yang sedang berada di area sideways seperti ini ya, dia belum nge-break dalam artian marketnya masih pergerakan di area ini aja, teman-teman bisa skip sinyalnya ya teman-teman ya. Jadi gunakan sinyal yang apa namanya, seakurat mungkin atau teman-teman sabar tunggu momen karena tidak semua momen teman-teman bisa entry. Jadi seperti misalnya di sini ya, kita akan lihat dulu ya. Baik di sini profit, kemudian kita lihat chartnya di sini teman-teman ya. Sinyalnya tidak sesering mungkin muncul. Karena apa? Di sini itu adalah long trade-nya dia ya teman-teman. Bayangkan kalau semisal ya, buy di sini teman-teman itu pasang BEP terus ya sampai sebelah sini. Nah, ya. Apalagi kita lihat di sebelah sini juga ya teman-teman ya. Nah, ini hasilnya cukup lumayan teman-teman ya di time frame 15. Tapi perlu teman-teman ketahui di balik profit yang besar itu memiliki resiko yang cukup besar juga. Jadi kalau teman-teman dapat profit secukupnya aja. Jadi jangan ngambil lebih ya. Dalam artian kalau teman-teman dapat profit, teman-teman close, takutnya nanti setelah profit teman-teman malah jadi loss lagi. Seperti itu ya, malah psikologisnya yang terganggu. Harusnya profit malah jadi loss seperti itu. Itulah kebanyakan penyesalan seorang trader ketika sudah profit, dia tidak mau close entry-nya melainkan tetap mempertahankan dan tidak memasang BEP ya, break even point ya. Jadi menaruh take profit yang sudah ditentukan. Kalau misalkan dia naik lagi, kita naikin lagi BEP-nya. Kalau misalkan dia turun, ya udah kena TPR. Artinya seperti itu ya. Kemudian di sini sell ya udah profit juga. Nah, di sini juga teman-teman ya kriteria sell di sini pun tidak masuk kriteria. Kenapa? Karena sinyal sell ini berada di atas dari moving average dan moving average ini masih berwarna hijau. Dan di sini sinyalnya yang di sebelah sini adalah buy dan kita entry buy di sebelah sini. Harusnya teman-teman ya. Next sinyal seperti ini. Oke. Dan ini masih running ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau di sini sudah muncul sell ya, di sini juga teman-teman bisa entry sell, melainkan di sini itu sinyalnya berdekatan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di seperti ini areanya, ini teman-teman wajib kotakin aja ya. Dalam artian ini masih ranging ya. Dalam di time frame 15 menit ini dan dia masih berada di kisaran area sideways teman-teman. Jadi teman-teman bisa skip entry-nya ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke settingannya teman-teman ya. Jadi settingannya itu masih menggunakan indikator yang kemarin. Saya nggak sebut lagi indikatornya karena itu indikatornya sama. Jadi buat teman-teman yang belum nonton bisa tonton video sebelumnya. Jadi saya taruh linknya di deskripsi. Kemudian untuk yang pertama kita masuk ke settingan STMA-nya dulu ya. Jadi yang pertama itu. Kemudian coraknya teman-teman ini masih sama dengan yang kemarin, tidak ada perubahan ya. Yang berubah hanya di bagian input. Nah, inputnya di sini saya menggunakan sumbernya itu close, kemudian moving average tipenya itu WWMA, di mana WWMA ini ya kemarin yang kita pasangnya hold, sekarang kita gunakan WWMA karena akurasinya jauh lebih bagus di WWMA dan diperuntukkan hanya untuk XAUD. Jadi perlu digarisbawahi ini hanya berlaku di market gold ya. Kemudian moving average rate-nya itu di 150 masih tetap sama seperti yang kemarin ATR 14. Kemudian di sini juga ATR-nya itu 0, seperti itu. Di sini tidak ada banyak yang berubah ya. Jadi sinyal masih sama. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi kalau semisal udah, kita masuk ke settingan yang kedua, yaitu CM Ultimate Moving Average. Di sini kita masuk ke settingan. Kemudian kita rubah ya tampilannya di sini chart. Kemudian yang kemarin kita agak di sini itu 90 kalau nggak salah ya kemarin kita turunin lagi ke 50. Kemudian moving average rate-nya itu kita pakai 20 teman-teman ya. Jadi yang kemarin kita turunin semuanya biar memiliki akurasi yang cukup lumayan teman-teman ya. Jadi kita kecilin lagi. Kemudian masuk ke coraknya ini masih tetap sama dengan settingan yang kemarin. Kalau sudah kita klik OK.
Kemudian untuk IC entry-nya di sini teman-teman bisa cek lagi ya. Jadi di inputnya ini teman-teman sesuaiin ya. Kalau udah sesuai masuk ke corak ya, coraknya di sini teman-teman sesuaiin dengan video sebelumnya. Kalau udah kita klik OK. Jadi kenapa settingan saya bagikan di akhir? Karena teman-teman perlu ketahui settingan ini kalau misalkan saya bagikan di awal kemudian saya ulang lagi itu takutnya dikira settingannya beda seperti itu. Sedangkan settingannya ini sama ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada perubahan harusnya ini juga berubah sinyalnya. Jadi ini tidak ada perubahan, sinyalnya juga sama ya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian eh, teman-teman bisa lakukan backtesting sendiri ya. Jadi teman-teman bisa uji juga seberapa akurat sih sinyal ini di XAUD seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri sinyalnya. Kalau area setlist teman-teman tinggalin aja. Kalau dia lagi tren, teman-teman langsung masuk entry-nya seperti itu ya. Dan untuk AI teman-teman ya, mohon maaf sekali karena AI itu sedang diuji ya dan masih dalam proses pengembangan itu udah run di VPS teman-teman ya per kemarin hari Jumat malam itu udah run di VPS. Saya akan uji dulu di 1 bulan ya dengan menggunakan saldo 4 dan itu masih di akun demo teman-teman ya. Jadi kalau untuk backtesting, saran saya teman-teman jangan langsung ke akun real walaupun hasilnya positif. Kita belum tahu ya, karena kita kan masih teman-teman kan tahu sendiri kalau di hari Senin itu biasanya ada news-news yang teman-teman eh, perlu perhatikan ya. Takutnya nanti ketika ada apa namanya impact yang benar-benar mempengaruhi market ya teman-teman bisa kehabisan modal ya. Jadi kalau run di VPS pun Senin teman-teman wajib off kan dulu ya. Jadi teman-teman lihat dulu ya ada berita apa sih di hari Senin, kemudian apa aja yang berpengaruh. Kalau misalkan aman teman-teman baru nyalain lagi. Sebenarnya bisa aja di run teman-teman ya, bisa aja di run. Yang penting teman-teman taruh SL-nya itu jangan terlalu kecil karena takutnya ya yang harusnya profit ya teman-teman ya, tapi karena SL terus jadinya loss terus, kemudian sinyalnya malah nggak dapat seperti itu. Jadi untuk AI sedang diuji, takutnya nanti kalau saya share itu teman-teman langsung menggunakan di akun real ya. Jadi untuk lebih amannya saya coba dulu ya run di VPS kalau memang aman dan nggak ada sama sekali, saya akan share di grup Telegram seperti itu. Jadi teman-teman mohon bersabar juga, nanti saya akan juga bahas AI yang gratis teman-teman ya. Jadi ada AI yang berbayar, cuman saya bagikan secara gratis buat teman-teman dan teman-teman bisa coba juga uji strateginya, kemudian lihat akurasinya seperti apa. Dan saran saya teman-teman jangan menggunakan di akun real terlebih dahulu, teman-teman perhatikan di demo terlebih dahulu ya, run selama seminggu, hasilnya profit ataukah loss seperti itu. Kalau profit teman-teman bisa jalanin, kalau loss teman-teman bisa skip seperti itu ya. Jadi jangan diambil informasi itu secara mentah-mentah ya, tapi teman-teman perlu telaah juga ya. Perbaiki kalau ada kesalahan, kalau memang misalkan bagus itu digunakan, teman-teman bisa gunakan sama seperti indikator yang sekarang saya review seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan jangan lupa juga chat di kolom komentar dan kalau misalkan teman-teman mau tahu informasi lebih lanjut ya bisa gabung ke grup Telegram. Jadi saya bagikan informasi di sana. Oke, itu aja yang saya mau bahas hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jadi mudah-mudahan hasilnya juga positif buat teman-teman semua ya menggunakan indikator ini. Dan perlu diketahui indikator ini ya banyak digunakan hanya saja teman-teman perlu sedikit pertimbangan juga ya, karena indikator ini tidak selamanya gratis ya, tergantung dari pemilik indikator. Kalau mereka memberikan waktu gratisnya itu lebih lama, teman-teman bisa gunakan. Tapi kalau enggak ya teman-teman eh, hanya bisa menikmati di waktu-waktu tertentu saja seperti itu. Oke, jadi jangan kemana-mana. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.